Saya persilakan. Susanti. Om Swastiastu, izin ke para penglingsir, para penandika, saya pada suci, karena waktunya sempit yang langsung saja, mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, sama seperti di rumahku gede, saya lebih deg-degan lagi di rumahku kalau harus berbicara di hadapan ibu-ibu. Oke, tapi bagaimanapun ini karena diberikan tugas, jadi yang akan sharing manten tidak mendalami lautan, barangkali ada beberapa 10-5% dari materi yang dia sampaikan ini yang belum bapak-bapak ibu-ibu ketahui. 95% pasti sebenarnya sudah diketahui, dia hanya mengingatkan saja. Jadi agar tidak dibilang mendalami lautan gitu ya, ngajarin bebek berenang gitu. Jadi mohon izin dulu. Baik, Bapak Ibu, dia kadang-kadang diminta oleh Bu Dua ini saya sangat bersemangat lah. Kenapa? Karena istri saya juga seorang Dharmika gitu ya. Saya merasakan perjuangannya dan saya membaca banyak buku bagaimana tentang, termasuk melihat di masyarakat bagaimana orang berjuang menjadi seorang Hindu. Dan sedih sekali banyak orang-orang di sekitar kita menikah istrinya karena cinta kemudian ikut masuk Hindu, tapi kemudian merasa bimbang. Ya kalau suaminya masih ada, kalau suaminya pulang duluan istrinya balik. Itu banyak sekali terjadi. Kenapa begitu? Artinya kita kurang militan dan kita kurang memberi bekal. Pada satu acara, saya cerita dulu, pada satu acara di Kementerian Agama, ada seorang ibu-ibu hadir begini. Dia bilang begini, bapak-bapak, para pejabat, para tokoh umat, saya titip pesan, tolong kami ini yang baru masuk Hindu diperhatikan. Saya tidak kekurangan kasih sayang dari suami saya, ranjang saya selalu hangat katanya. Beneran dia bilang begitu. Orang Bali memang suami-suami cowok Bali ini luar biasa lah ya. Yang belakang-belakang bapak ini urusan membuat ranjang hangat itu nomor 1 lah gitu. Urusan ekonomi juga kami sangat berkecukupan katanya. Tapi ada satu hal yang kurang, batin kami kering katanya. Batinnya kering. Kenapa? Karena di tempat sebelumnya dia tahu sehari berdoa berapa kali, doanya apa. Dia tahu dijanjikan bahwa setelah mati dia akan masuk surga, atau dia akan dosanya dihapuskan oleh siapa. Ada doktrinnya. Kita nggak ada. Ke pura cuma nyai canang, bikin banten, maturan sebentar, habis itu pulang. Puja wali ngayahnya 2 minggu. Habis itu sembahyang, dharma wacana sebentar, habis itu pulang, selesai. Ya, kalau anak-anak kita setidak-tidaknya SD, SMP, SMA, apalagi yang di Bali, kalau di sini ada pasraman. Bagaimana dengan istri-istri ini yang dibesarkan sampai dewasa, sampai umur 22 tahun ketika menikah dengan kita, hidup dengan tradisi yang berbeda, ajaran yang berbeda, kemudian masuk ke kita, tidak diberikan apapun oleh suaminya, hanya diberikan ranjang yang hangat sekali lagi. Itu bagus. Ekonomi yang stabil itu juga keren gitu. Tapi kalau batinnya tidak dipenuhi, maka dia ada keraguan. Kalau ibu-ibu pernah baca buku saya Beragama Hindu, 20 halaman pertama bercerita tentang kegundahan ibu-ibu. Ada di Lombok, ada di Lampung, ada di Sulawesi, dibukukan itu. Ibu-ibu yang semuanya curhat. Saya tidak tahu kalau saya mati nanti saya gimana. Makin tua yang makin dipikirin apa? Mati. Kalau saya mati nanti saya kemana? Apa yang akan saya terima ketika saya mati? Di keyakinan saya sebelumnya jelas sekali. Karena saya beragama ini saya dijamin masuk surga. Nggak peduli kelakuannya, nggak peduli karmanya, pokoknya dibayar sebentar, setelah dibayar pasti masuk surga, dijamin. Ada juga yang dijamin bahwa dosa-dosanya sudah ditebus. Dia punya mekanisme banyak itu. Tebus doanya. Jadi dia memiliki keyakinan kalau saya mati saya pasti begini gitu. Di Hindu apa? Siapa yang ngasih janji kita bakal masuk surga?
Nggak ada janji itu di Hindu. Tapi lantas apa? Apa yang memperkuat kita sehingga kita tetap menjadi seorang Hindu? Ketika suaminya pergi duluan, istrinya masih tetap tegar gitu. Apa yang bisa membuat itu? Nah, itulah kira-kira yang Tiang berusaha untuk sharing hari ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ketika pulang. Oke, lanjut Bu Tati. Mohon izin. Nah, Bapak Ibu, nanti kita mudah-mudahan ada waktu sedikit untuk mempraktekkan ini sedikit. Gini, kita punya mantra tertua yang sebenarnya seharusnya kita ucapkan sehari sekali atau 3 kali sehari malah kan Trisandi. Gayatri mantra itu berbeda dari doa-doa yang lain. Biasanya doa-doa orang itu apa? Ya Tuhan, jauhkan aku dari mara bahaya. Ya Tuhan, dekatkan aku dengan rezeki. Ya Tuhan, dekatkan aku dengan jodohku. Pokoknya yang begitu-begitu. Yang enak-enak didekatkan, yang jelek-jelek dijauhkan gitu. Jadi mintanya ke Tuhan itu seperti minta ke teman gitu. Pokoknya yang jelek-jelek dijauhin, yang baik-baik dideketin. Gayatri mantra ini tidak berdoa begitu. Gayatri mantra ini berdoa, kalau kita baca, Bargo Dewasyo Dimahi Dio Yonah Pracodayat. Yang Widi, berikan pencerahan pada budi nurani hamba. Gitu. Karena dengan budi nurani yang dibersihkan, dicerahkan, kita bisa menuntun diri kita sendiri menuju jalan yang benar, menuju jalan yang baik. Karena dari pagi sampai sore, kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Baru bangun pagi, nyapa suami dulu, kecup pipi suami dulu, atau langsung ambil HP scroll-scroll. Hah? Nyayangin ini dulu atau itu dulu. Itu kan semuanya pilihan itu. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Benar kan? Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ada cerita tentang, nah ini karena bercerita tentang keluarga, ada cerita tentang suami istri dan anak yang, ini cerita kisah tentang segelas kopi yang tumpah. Jadi pagi-pagi mereka lagi, bapaknya udah pakai jas, pakai dasi karena seorang eksekutif, udah duduk di meja. Istrinya menyiapkan kopi. Anaknya karena seperti tadi disampaikan oleh Haji Mangku Gede, tumpah karena tidak bisa diem. Tumpah kopinya ke jas bapaknya. Baju putihnya, dasi merahnya, ketumpahan kopi. Bapaknya marah-marah, kamu gimana sih bentak meja? Gebrak meja, kamu gimana? Anak gak bisa diatur, istri juga kamu gak perhatiin anak. Nah, jadi marah. Anaknya lari ke kamar nangis, istrinya ngerayu anaknya biar anaknya jadi berangkat sekolah. Bapaknya akhirnya berangkat kerja dengan perasaan ngedumel, sedih karena istrinya ngambek, anaknya nangis. Itu kan? Sampai di kantor, urusan kantor jadi berantakan semua karena pikirannya sudah mumet. Ingat dengan istri yang lagi ngambek, ingat dengan anak yang lagi nangis, ada perasaan berdosa. Hanya karena keputusan 1 detik untuk gebrak meja. Bayangkan kalau responnya dia adalah respon berbeda. Nggak apa-apa, nggak apa-apa sayang. Ayo istri, ambilin papa baju, ambilin papa dasi yang baru. Dia ganti, habis itu dia ngopi, habis itu dia berangkat. Kejadiannya sama, tapi keputusannya berbeda tindakannya. Hari-harinya sampai sore akan berbeda. Kalau dia sayangin anaknya, dia kecup istrinya, terus dia berangkat ke kantor. Sampai di kantor dia bercerita dengan anak buahnya, dengan timnya. Hari-harinya akan indah, pulang dengan keadaan bahagia, disambut oleh anak istri yang penuh senyuman. Bayangkan itu bedanya. Kejadiannya sama loh, kopi yang tumpah. Tapi responnya berbeda. Oleh karena itulah kita diminta, diingatkan selalu berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama nih ibu-ibu, nanti ada berikutnya, di slide berikutnya, mengajarkan kita untuk berdoa karena ibu-ibu adalah teladan bagi anak-anak. Bagi anak-anak, apalagi umur 1 tahun sampai 10 tahun, you are the world. Anda adalah dunia. Gak ada dunia yang lain, pokoknya ibu adalah segalanya, udah. Ibu itu adalah keseluruhan dunia bagi anak-anak. Sadari itu, jadi teladan. Nanti kita bahas. Jadi doa ini penting. Jadi sebelum kita mulai, kita juga berdoa. Semoga hari ini Sang Hyang Sawitri, kalau saya menyebutnya karena saya ingin deket, saya kalau berdoa itu menyebutnya Bunda Sawitri, Bunda Gayatri gitu. Bunda Saraswati. Kalau saya berdoa begitu. Saya tidak menjadikan dia sebagai makhluk astral yang jauh di langit sana, enggak. Dia karib, dekat gitu. Agar dia mencerahkan di sini, agar dia membimbing hidup kita.
Lanjut Bu Tati. Oke, sebelum mulai Bapak Ibu, saya ingin menyinggung sedikit saja tentang 3 kerangka dasar agama Hindu. Ini penting kenapa? Karena kita beragama kebanyakan dengan ritual seperti yang saya sampaikan tadi. Waktu saya kecil, sembahyangnya 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali pada saat puji wali saja. Itu pun diajak ke pura bukan untuk sembahyang, membalik gong. Bener, waktu saya kecil itu di desa itu, ke pura membalik gong gitu. Sampai di pura ngapain? Main mong-mongan, main ceki. Main bola adil. Siapa di sini generasi saya yang dari Bali rasanya akan sama. Ya, Pak Ketua PHDI. Kita waktu kecil begitu, ke pura diajak membalik gong untuk main mong-mongan, sembahyangnya mah nomor kadang sembahyang kadang enggak gitu. Dirasa enggak penting. Ya. Begitulah cara beragama kita. Kalaupun kita ke pura, yang banyak itu apa? Nyait canang, bikin penjor, ngelawar, bikin begenyol, dan lain sebagainya. Itulah ritual kita, bayangkan di pura. Sembahyang kita berapa lama? Paling 10 menit, kidung-kidungan, habis itu sembahyang, habis itu pulang. Ngorte lama, ngobrol, habis itu makan. Gitu. Itu cara beragama kita. Terus dari mana kita dapat etika Hindu dan dari mana kita dapat filsafat Hindu? Terutama untuk ibu-ibu Dharmika yang 25 tahun umur usia emasnya memperoleh suntikan value yang berbeda, nilai-nilai yang keyakinan yang berbeda. Tanggung jawab kita suami-suami ini yang untuk memberikan inilah ajaran Hindu. Dan gak usah khawatir ibu-ibu, asal mau, agama Hindu ini adalah agama tertua di dunia yang masih eksis hingga hari ini. Agama-agama lain belum ada. 700 Masehi itu, ketika agama yang paling muda Muslim lahir, agama Islam lahir, agama Hindu sudah, peradabannya udah mencapai apa itu? 700 Masehi. Bahkan Majapahit aja udah, sebentar lagi 800 Masehi udah berdiri. Indian Universitas Nalanda sebelum Masehi udah jadi universitas. Luar biasa keagungannya. Dan diperoleh oleh apa? Anubawa namanya. Para maharsi itu bermeditasi ribuan tahun, ratusan tahun untuk mendapat pencerahan. Kita tinggal pakai itu. Agama Hindu nggak punya negara Hindu yang membiayai penyebaran agama Hindu di dunia, nggak ada. Katolik punya Vatikan, Muslim punya Arab, Hindu punya apa? India negara sekuler. Tidak ada kita disumbang Weda oleh India, nggak ada. Nggak punya kita. Tapi kenapa Hindu bisa bertahan hingga hari ini? Satu-satunya yang membuat Hindu bertahan adalah karena filsafatnya. Dan itu benar. Karena orang butuh pencerahan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi 3 kerangka dasar agama itu adalah tatwa, itu filsafat. Yang kedua susila, etika. Yang ketiga ritual. Kita terlalu banyak di ritual. Sedikit sekali membahas masalah etika dan sedikit sekali membahas filsafat. Padahal yang membuat kita tentram, yang membuat kita berpengetahuan, yang kita tahu tadi yang disampaikan oleh Pak Mangku Gede itu, kan itu adalah filsafat dari aspek ritual. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu, karena simbol-simbolnya itu semua memiliki aspek filsafatnya. Kalau nggak diajarkan ya taunya mecaru, taunya ngotonin, pemangku ngantep, kita ikut begini, habis itu selesai. Nggak tahu kenapa begitu. Itu peran penyuluh, peran PHDI, peran kita semua untuk menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Lanjut Bu Tati. Oke, pemahaman tatwa dan susila sebagai dasar keluarga sukinah. Nggak bisa membentuk keluarga sukinah kalau kita tidak mengetahui tatwanya dan tidak mengetahui susilanya. Gimana caranya mengajarkan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak kalau kita nggak tahu? Ayo gimana caranya? Apa yang diajarkan? Ya itu tadi, udah sembahyang belum gitu, diajarin sembahyang enggak gitu. Anaknya bingung nih sembahyang caranya gimana gitu. Kalau saya bersyukur, istri saya juga Dharmika gitu. Saya ketika memutuskan untuk merenovasi rumah, istri saya bilang, "Pak, kita bikin merajan yang lengkap seperti di Bali." Saya bilang, sebagai orang Bali, respon pertama saya, wah berat sekali maka kalau punya merajan gitu. Karena orang Bali itu kalau punya merajan berat. Ngurusin merajan itu tanggung jawabnya berat sekali. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh, harus begini, harus begitu. Istri saya bilang, "Pak, yang berat itu kalau kita nggak punya. Kalau kita punya gampang." Saya pikir bener juga. Akhirnya bikin merajan,
dan mulai melakukan persembahyangan rutin tiap hari. Makin lama makin kesini makin lama berdoanya. Dulu saya berdoa cuma 10 menit, sekarang 1 jam tiap pagi, nggak bisa diganggu gugat. Saya lebih baik tidak sarapan, lebih baik tidak ngapa-ngapain, lebih baik tidak ini tidak itu, tapi sembahyang saya pagi meditasi 1 jam harus wajib. Jadi ketagihan gitu. Karena ada hidup saya yang berubah karena itu. Mudah-mudahan nanti setelah sesi ini Bapak Ibu bisa merasakan itu. Nanti kita coba kita rasakan getarannya gitu ya. Agar kalau nggak merasakan, dibilang nih air putih atau air nih minumannya enak gitu, tapi kalau nggak dicicipin kan apa ya gitu kan. Lanjut Bu Tati. Nah, apakah semua agama sama? Karena kita di luar Bali, kita hidup di dunia yang heterogen, kita perlu belajar. Anak-anak kita akan ditanya di sekolahnya. Bagaimana dia menjawab? Siapa yang ngajarin? Kita. Kita yang memberikan bekal-bekalnya. Apakah semua agama sama? Enggak sama Bapak Ibu. Bahwa kita menghormati, kita toleran, kita memiliki etika yang luar biasa, yes. Tapi sama enggak semua agama itu? Enggak sama. Enggak sama. Jadi jangan bilang semua agama nak patuh den gitu. Enggak. Orang lain nggak bisa bilang begitu. Kita aja yang kadang-kadang mikir begitu. Orang lain nggak. Beda. Ya, apa yang membedakan? Kita punya pancere srade. Kita punya 5 dasar keyakinan. Tuhan semuanya percaya terhadap Tuhan. Tapi sama nggak sifat Tuhannya? Nggak sama. Kalau di Hindu Tuhan itu ada dalam diri kita masing-masing kan? Disebut sebagai Atman. Dalam diri kita masing-masing. Kalau orang enggak, kalau Hindu Tuhannya dia transenden, jauh di sana, tapi juga imanen ada di sini. Iya kan? Kadang-kadang kita ditanya, Hindu kok Tuhannya banyak sih gitu. Kalau kita bilang Hindu Tuhannya nggak berhingga, nggak bisa dihitung, acintia nggak bisa dipikirin. Jawabannya itu. Jangan bangga kalau Tuhan cuma satu. Satu itu artinya ya kayak aqua itu satu, benda. Satu itu kan benda yang bisa dihitung. Tuhan itu bukan benda, sehingga angka tidak bisa mewakili dia. Mau 1, mau 100, mau 1.000.000, mau 1.000.000.000. Nggak bisa mewakili Tuhan. Itu konsep Hindu. Kenapa? Karena dia sebut acintia. Dia disebut tidak terfikirkan. Dia neti-neti, bukan ini, bukan itu, semua bukan. Tapi dia meresapi semua keberadaan. Sarwam kalvidam Brahman. Semua adalah Tuhan. Dalam diri saya ada Tuhan, dalam diri ibu-ibu semua ada percikan Tuhan, sehingga kita memandang semua orang dengan pandangan yang suci, pandangan yang tulus. Karena ini setiap pribadi-pribadi ini, setiap individu ini adalah ada entitas yang suci yang di dalamnya. Tuh bayangkan tuh, siapa yang bisa memiliki pandangan begitu selain Hindu? Nggak ada. Orang Tuhannya jauh, kita Tuhannya ada di sini. Jadi Tuhan kita lebih karim gitu. Itu konsep ketuhanan Hindu. Agak panjang kalau dibahas, jadi saya membahas sekilas-sekilas saja. Konsep jiwa Atman yang tadi diceritakan bahwa Tuhan ada di dalam diri, dalam kita masing-masing. Sehingga kita punya konsep Tatuam Asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kenapa? Karena di dalam kamu ada Tuhan, di dalamku adalah Tuhan. Kita semua dalam diri kita masing-masing ada percikan Tuhan. Gitu. Itulah Atman yang ketiga adalah konsep karma. Konsep karma kalau ada agama yang berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini sudah diputuskan oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Jadi kalau saya selingkuh, salahin Tuhan, karena Tuhan yang atur saya selingkuh. Iya dong. Kalau Hindu enggak, hukum karma kita diberikan free will, diberikan kebebasan memilih, diberikan wiweke untuk mengambil keputusan. Sehingga kita yang harus bertanggung jawab terhadap keputusan kita gitu. Karena kita memiliki free will. Terus apa yang menyebabkan saya begini, saya begitu? Ya karma lah. Dan dalam kaitannya dengan hukum karma ini ada 4 saja pilihannya. Kita ngambil tabungan, kita nabung, ya. Kalau tiba-tiba lahir di keluarga yang luar biasa, itu anaknya Pak Presiden gitu. Itu karena tabungan karma baiknya udah luar biasa tuh. Dia sekarang tinggal memakai tabungannya. Ada orang yang sudah berjuang luar biasa kok belum sukses gitu. Mungkin punya hutang, mungkin kita lagi bayar hutang karma, jadi kita lunasin dulu. Namanya punya hutang, kerja keras, kontang-panting, sebenarnya dapat, tapi karena dipakai bayar jadi belum dapat hasilnya gitu. Dan yang terbaik adalah
Nabung. Nabung itu apa? Berkarma baik, selalu tulus melihat orang, selalu dengan penuh kasih, hindari konflik, rangkul semua orang, sayangin semua makhluk, berbicara yang lembut. Nah, itu adalah menabung karma baik. Itu adalah yang terbaik. Ya. Itu konsep kita itu di Hindu. Karena nanti kita akan lahir kembali. Aduh, saya udah dikasih itu. Oke, lanjut saja. Lanjut saja Bu Tati. Nah, bagaimana membentuk anak suputra? Membentuk anak suputra, lanjut Bu Tati. Yang pertama kualitas benih. Tadi udah disampaikan juga oleh Rumahku Gede. Yang pertama kualitas benih. Kualitas benih itu siapa? Bapak dan ibu. Makanya kalau kita tadi udah disampaikan oleh Rumahku Gede, ada peristiwa pernikahan, ada penyucian. Itu kenapa? Untuk menyucikan benih agar bapak dan ibunya suci, bertemu, lahirlah anak yang suci. Itu makanya dulu penglingsir kita di Bali, kalau istrinya lagi hamil, pelihara rambut, nggak potong rambut. Kenapa? Karena kalau istrinya lagi hamil, jerawatnya tumbuh, perutnya gede, ngerasa jelek. Suaminya klimis-klimis potong rambut. Suami gua kemana nih, saya ketemu siapa nih? Gitu. Untuk berempati dengan istrinya yang sedang hamil, agar istrinya tenang, agar istrinya nyaman, tidak curiga, agar anak dalam kandungannya juga mendapatkan ketenangan. Suaminya ikut metape, nggak potong rambut, agak gitu. Bayangin istrinya lagi perutnya gede, ngerasa jelek, suaminya klimis, wah gini depan cermin terus keluar. Mati gua, istri gua siapa sekarang gitu kan? Nah, itu dijaga oleh tetua kita, sebuah kearifan yang luar biasa. Oke, itu tetua kita tuh ngajarin. Kalau ini udah disampaikan juga oleh Pak Mangku Gede tadi, silakan lanjut. Lanjut Bu Tati. Nah, ini gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam kandungan kita itu ternyata menurut itihasa itu sudah menyerap apapun yang dirasakan, yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu saya nggak perlu ceritakan ya, tentang kisah Subadra dan Arjuna. Bagaimana dia melahirkan Abimanyu. Ya, Bapak Ibu udah tahu semua. Anaknya diceritakan tuh gimana caranya mengalahkan formasi Cakrawiyuha gitu. Tapi karena Subadranya ketiduran, anaknya cuma tahu setengah ceritanya. Maka ketika terjadi perang Mahabharata, dia cuma bisa masuk, dia belum bisa keluar ke formasi itu. Bayangkan tuh, itihasa ribuan tahun sebelum Masehi udah mengajarkan kita bahwa anak di dalam kandungan merasakan, menerima apa yang dipikirkan, dirasakan oleh orang tuanya. Jadi hati-hati bagi yang akan menikah, yang akan memiliki anak. Lanjut Bu Tati. Nah, ini juga samalah ya. Lanjut Bu Tati, saya udah diingatkan waktunya sedikit. Ini juga lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, sedikit Bu Tati mundur dulu. Ini penting. Ini kemarin saya sampaikan juga di Sangkep Tempe Ciriung. Dunia ini isinya energi. Apa aja di sini. Ini sekarang kita taruh begini, nggak ada apa-apa di sini. Tapi coba taruh radio di sini. Nyalakan, puter. Lagu dangdut ada, lagu keroncong ada, lagu siaran berita ada gitu kan. Karena frekuensinya kita disetting begitu. Kita juga begitu. Kalau kita, nih guru yoga nih yang paling paham lah. Kalau kita setting diri kita dengan frekuensi positif, maka semua yang positif yang mendekat. Kita jadi memiliki hidup yang positif. Maka pagi-pagi berdoa pada Dewi Sawitri, pada Bunda Gayatri. Bersihkan, cerahkan budi hamba, sehingga hari ini, sepanjang hari ini, hamba memiliki jiwa yang tercerahkan, hidup yang bahagia, pikiran yang bersih. Sehingga yang begitulah yang datang kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, punya rumah, berantem suami istri, banting-banting piring. Yang baik mau datang jadi nggak? Aduh nggak enak, lagi berantem, balik dia. Tapi kalau yang jahat datang, saya datang nih, saya adu nih, semoga tambah parah berantemnya gitu kan. Jadi kalau kita berantem, yang datang adalah yang buruk-buruk. Kalau kita suci, kalau kita bersih, maka yang datang adalah yang suci, yang bersih, yang membuat keluarga kita naik setahap demi setahap, setangga demi setangga menuju spiritual yang lebih baik gitu. Oke? Karena energi itu begitu, dunia ini hukumnya energi. Ya. Lanjut Bu Tati, sebenarnya masih panjang nih, kita lewatin saja. Nah, ibu-ibu harus paham, harus menyadari bahwa ibu-ibu adalah pusat keluarga. Kalau di Hindu disebut sakti. Sakti itu adalah pokoknya laki-laki nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ibu-ibu.
Para dewa pun tidak memiliki kekuatan kalau kehilangan dewinya gitu. Bayangkan Siwa itu menjadi runtuh kekuasaannya kalau saktinya nggak ada gitu. Kita juga begitu, laki-laki ini hanya sok jagoan aja. Kalau tanpa ibu-ibu kita sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Ibu-ibu adalah pusat keluarga. Kalau ada suami yang nampar istri, tidak membahagiakan istrinya, nggak mungkin keluarganya damai, sejahtera, nggak mungkin. Nggak mungkin. Keluarga yang sejahtera, yang baik. Saya dulu awal-awal sering banget berantem dengan istri. Karena saya diktator, pemarah. Tapi dengan ikut meditasi, setiap hari sembahyang, setiap kata om itu meruntuhkan klise kita. Meruntuhkan male kita. Kekotoran batin itu runtuh dengan om-om itu. Sehingga lama-lama sekarang saya udah lupa kapan saya terakhir berantem dengan istri. Tiap hari istri saya nggak kurang dari 10 kali bilang papa sayang mama, mama sayang papa gitu. Memang begitu. Kalau dia ketok pintu istri saya nggak mau bukain kalau belum bilang ada passwordnya. Mama sayang papa, baru saya bukain pintu. Saya juga begitu. Bukan apa-apa, itu kan cara kita untuk membentuk keluarga yang penuh kasih gitu. Anak-anak kita dibesarkan di lingkungan yang begitu. Dia ngelihat papa mamanya begitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kalau pulang bikinlah password masing-masing. Oke? Lanjut, Bu Tati. Oke, lanjut Bu Tati. Ini sangat-sangat teori, sangat-sangat ini kita lewatin saja karena waktunya sedikit. Lanjut Bu Tati. Lanjut juga Bu Tati. Nah, ini kan istri itu kan menyiapkan masakan. Jangan sampai menyiapkan masakan yang terlalu pedas atau gimana yang itu. Ibu ini kan yang penguasanya di rumah lah ya. Jadilah bercahaya di rumah. Jadilah orang yang bercahaya dengan satu, berpengetahuan, kedua, berbudi pekerti yang baik. Bicaranya mulai dipelanin, yang negatif-negatif, pikiran negatif, ngomongin orang mulai dijauh-jauhin. Kalau di Hindu Bapak Ibu, bicara ini disebut sabda. Disebut sabda. Sesuatu yang suci. Bayangin Dewi Kunti dulu bilang gini, ketika Arjuna datang dengan istrinya Drupadi, Bu, lihatlah apa yang aku bawa katanya. Kunti bilang, apapun yang kamu bawa bagi dengan saudaramu gitu. Jadi istrinya pun harus dibagi. Kenapa? Karena omongan Kunti dijaga kesuciannya, dijaga marwahnya, dijaga rohnya. Tidak boleh ngomong curug gitu, nggak ada. Semua kata yang terucap harus dijaga sehingga dia menjadi sesuatu yang suci, menjadi sesuatu yang bertuah, yang bermakna. Jadi ibu-ibu, kalau mau ngomongnya ternyata jelek, nyakitin orang, nggak ada gunanya, stop. Kalau anak saya diajarin begini, mulutnya dikunci, kuncinya dibuang, diam. Gitu, diajarin begitu. Artinya daripada ngomong yang jelek lebih baik diam. Ngomonglah hanya sesuatu yang berguna saja, sesuatu yang menyenangkan saja, sesuatu yang melembutkan hati saja. Di luar itu jauhin. Karena ibu-ibu sedang memancarkan energi kepada semesta. Semesta terkecil kita di mana? Diri kita sendiri. Semesta yang lebih besar sedikit, keluarga. Pancarkan energi yang baik. Gimana bisa memancarkan energi yang baik kalau ngomongnya yang jelek, ngomongin orang, gosip, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jangan. Oke? Jadi pulang dari sini kita berlatih. Lanjut, Bu. Ibu adalah seluruh dunia bagi anak. Seluruh dunia. You are the whole world bagi anak-anak. Nggak ada dunia yang lain selain ibu-ibu. Oke, lanjut. Dan anak-anak adalah peniru yang ulung. Jadi hati-hati. Ya. Jadi usahakan menerapkan trikaya parisuda di rumah. Berpikir yang baik, bicara yang baik, berbuat yang baik. Kemudian catur paramita, maitri, karuna, mudita, upeksa, gitu ya. Maitri selalu bersahabat, karuna penuh kasih, mudita dan terakhir upeksa toleran gitu ya. Jadi terapkan itu di rumah. Terapkan itu di rumah, jangan hanya dihafalin maitri, karuna, mudita, upeksa, jangan. Diterapkan sedikit demi sedikit, buat dia hidup dalam keseharian kita, dia hadir di hidup kita. Jangan nilai-nilai itu dihafalkan saja kayak Pancasila dihafalkan tapi nggak diterapkan gitu.
Jangan. Bawa itu dalam kehidupan keluarga ibu-ibu semua. Ya. Lanjut, menjadi teladan dalam hal. Kemudian yang kedua, Bu Tati lanjut. Nah, menjadi teladan sembahyang rutin, ibu-ibu. Sembahyang rutin, kalau punya merajan di merajan, kalau nggak punya merajan, buat satu sudut di rumah atau satu kamar atau satu sudut, taruh pelangkiran di mana tiap pagi, tiap sore, malam sebelum tidur, duduk di sana bersama anak, pangku dia atau duduk di sebelahnya, Trisandya Panca Sembah dan meditasi. Karena anak peniru, nggak usah diajarin Trisandya, tapi kalau dia sudah duduk di samping kita Trisandya keras-keras, sebulan aja dia ikut, begitu dia hafal, masa nggak hafal? Orang dia dilatih, dia denger ibunya Trisandya gitu. Ibu dulu, kalau Trisandya terlalu panjang, Gayatri Mantram dulu, bait pertama saja. Ibu-ibu, kenapa itu penting? Karena gini, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ini yang disampaikan oleh Jet Li, Bapak Ibu. Jet Li, tokoh silat nomor 1 di dunia, mengatakan begini, saya lebih takut dengan orang yang belajar 1 jurus tapi dilatih 1000 kali, daripada saya bertanding melawan orang yang belajar 1000 jurus tapi cuma dilakukan sekali. Kita juga begitu. Sembahyang pas puja wali saja, bantennya gede, gebogannya ada 10, tapi cuma 6 bulan sekali. Bisa nggak kita dikasih makan yang enak, babi genyol, lawar, hidangan top nomor 1, tapi 6 bulan sekali? Mati kita di minggu kedua. Iya kan? Meskipun makan kenyang sekali. Oleh karena itu, makan sedikit tapi sering, itulah yang sehat. Kalau fisik kita kebutuhannya begitu, jiwa kita juga kebutuhannya begitu. Maka sembahyanglah tiap hari. Ibu-ibu, saya minta waktu sedikit saja, Ibu moderator, Ibu pembawa acara. Ibu-ibu mohon waktu sebentar. Duduk, coba duduk yang nyaman, yang enak, yang nyaman. Bapak-bapaknya juga boleh. Silakan kita semua, bagi yang pingin, bagi yang ingin. Gini ibu-ibu, badan kita ini, menurut Hindu, badan kita ini terdiri dari 2 unsur, yang satu prakriti, yang satu purusa. Ada sesuatu yang suci di sini. Tapi ada juga sesuatu yang sama dengan dunia, yaitu Panca Mahabhuta. Ya. Jadi mari kita selaraskan diri kita, mari kita selaraskan jiwa kita dengan semesta. Yang lalu sudah berlalu, yang akan terjadi. Mari kita masuk ke dalam diri kita. Mari kita lepaskan semua kekhawatiran. Untuk sejenak bahkan lepaskan semua harapan, keinginan. Hidup di saat ini masuk ke dalam, temukan getar-getar sang jiwa. Yang nyaman, rileks, dari ujung rambut rileks. Keningnya rileks, matanya rileks, hidungnya rileks, jangan ada energi di situ. Lepaskan, seperti jatuh badannya, seperti jatuh tidak bertenaga. Rileks, lepaskan. Kalau ada suara-suara, kita terima itu sebagai keniscayaan semesta. Kalau ada sesuatu yang datang, kita terima, apapun adanya kita terima. Tidak ada yang kita tolak. Setelah damai, nyaman, tentram, mari kita ucapkan Om. Tapi saat mengucapkan Om, mari kita ucapkan dengan penuh cinta. Anggap itu adalah ucapan cinta, penuh kasih, penuh sayang, sama seperti kita mengucapkan kata cinta untuk orang yang paling kita cintai. Buat semua tubuh, semua pori-pori bergetar oleh kata Om, sehingga seluruh klese, seluruh mala berjatuhan dari diri kita, sehingga diri kita menjadi suci. Tarik napas untuk Om.
Bayangkan semua kata Om yang kita ucapkan akan membersihkan lingkungan kita. Tarik napas untuk Om. Sekarang bayangkan ada sesuatu yang bercahaya cemerlang di hadapan kita, sesuatu yang suci, sesuatu yang agung, perwakilan semesta yang memberikan kita anugerah, warenugerah, ke sesuatu yang suci yang menuntun hidup kita. Tarik napas untuk Om. Baik Bapak Ibu, silahkan kalau yang mau membuka mata. Rasakan kalau Bapak Ibu lakukan itu setiap hari. Janji Weda, janji Bhagavad Gita, kalau itu dilantunkan setiap hari, itu akan membersihkan klese, membersihkan male, membersihkan kekotoran batin, membersihkan semua kekotoran jiwa kita. Itu janji Weda itu. Dan Bapak Ibu, sayangnya tidak ada obat yang kita beli di apotek, begitu kita minum kita langsung ngerti, kita langsung bisa merasakan di tangga teratas, nggak bisa. Itu harus dilalui setahap demi setahap. Tapi seperti kata Jet Li, dia lebih takut pada musuh yang mempelajari satu jurus 1000 kali. Jadi lakukan meskipun pendek, lakukan setiap hari, lakukan 1.000.000 kali sepanjang umur hidup. Maka itu akan membawa kebaikan-kebaikan dalam keluarga kita, dalam diri kita terutama. Setelah itu kita akan sebarkan kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada anak kita. Itu adalah satu-satunya cara bagi kita untuk mendaki tangga-tangga kesadaran, tangga-tangga spiritual. Demikian Bapak Ibu yang bisa Tiang bagi, semoga bermanfaat, semoga berguna. Mohon banget ibu-ibu biar acara ini berguna, balik ke rumah ada perubahan. Satu, yang sebelumnya jarang sembahyang, usahakan sembahyang setiap hari. Kedua, yang sebelumnya suka ngerumpi, jauhin rumpian, hanya menyampaikan sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih, sesuatu yang berguna, sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang menenteramkan, yang membawa kebaikan bagi kita dan bagi sesama. Selain itu jauhi, ngapain? Gak ada gunanya, jauhin. Gitu ya. Yang ketiga, dengan begitu jadikan diri kita sebagai sumber energi positif di rumah. Pancarkan kasih, pancarkan sayang, pancarkan kelembutan, pancarkan sinar suci untuk kesejahteraan untuk seluruh rumah. Karena ibu-ibu sekali lagi adalah sakti, adalah sumber energi di rumah. Kenten nggih, bagaimana kalau suami saya suka marah-marah? Nggak apa-apa suaminya marah-marah, mungkin suaminya masih baru sampai di situ perjalanannya. Ibu-ibu jangan ikut marah, kalau marah ditambah marah jadinya berantem. Tapi kalau marah dibilang, nggih papa sayang, mohon maaf mama salah. 2 kali 3 kali begitu, mudah-mudahan suaminya juga akan dilembutkan. Kenten nggih, yang tutup untuk para mesanti Om, santi, santi, santi Om.